Sampai sampai saya di rumah waktu saat itu cuman berdua dengan anak, bertiga dengan cucu. Tiba-tiba diketok pintu, langsung Pak Endangnya salaman, langsung diberkek tangannya ke belakang dan dinaikkan ke mobil. Saya sampai teriak-teriak, ya Allah, kabar suami saya. Sampai saya pengen ikut tuh sama mobil itu. Kalian bawa kemana suami saya? Kalian bawa kemana suami saya? Gituin terus mereka pada megangin tangan saya supaya bukan tolong dia, mereka pergi. Terus saya teriak-teriak, nggak ada yang meladenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mulyono, usia 58 tahun. Saya bertempat tinggal di Serang, Keramat Watu. Sebelah kanan saya ini istri saya, Ibu Absoh, yang telah mendampingi saya lebih dari 30 tahun. Alhamdulillah pada Januari 2020 saya dapat pulang menghirup udara bebas kembali lagi ke Serang setelah menjalani vonis 3 tahun 5 bulan. Alhamdulillah juga proses saya mengajukan PB berhasil dan dipermudah pada waktunya sehingga saya bisa pulang cepat. Adapun kebebasan saya terakhir adalah di Nusa Kambangan, di Permisan. Yang menjadi latar belakang saya terlibat di jaringan teroris dengan pidana pasal terorisme adalah gabungnya saya di Jamaah Ansor Daulah, yang ketika itu memahami bahwa hidup kita, bernegara kita harus diatur dengan syariat Islam, dengan kepemimpinan khilafah, yang pada saat itu bulan Juni tahun 2014 lahirlah deklarasi yang namanya ISIS, memproklamirkan diri sebagai kekhilafahan. Sehingga saya saat itu memahami punya kewajiban untuk berbaiat kepada khilafah yang saat itu Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, sedangkan di dalam undang-undang PBB dan negara kita bahwa ISIS itu adalah satu hal yang melanggar atau dilarang gerakannya di dunia internasional, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, karena saya juga ada gabung di Jamaah Ansor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS, maka saya terjerat di dalam hukum undang-undang terorisme. Meskipun saya beberapa hal yang tidak sependapat dengan ISIS, namun saya berada di tempat yang keliru dan salah gitu, sehingga saya ada di dalam lingkaran teman-teman yang berpaham untuk bersikap ekstrim, radikal gitu, yang menghalalkan segala cara demi terwujudnya upaya penegakan khilafah itu. Bagaimana ya Pak? Kita kan seorang istri nggak tahu menau, tiba-tiba jam habis sholat asar, belum sempat sholat asar di bulan Ramadan, beliau ditangkap begitu saja. Sampai saya di rumah waktu saat itu cuman berdua dengan anak, bertiga dengan cucu. Tiba-tiba diketok pintu, langsung Pak Endangnya salaman, langsung diberkek tangannya ke belakang dan dinaikkan ke mobil. Saya sampai teriak-teriak, ya Allah, kabar suami saya. Sampai saya pengen ikut tuh sama mobil itu. Kalian bawa kemana suami saya? Kalian bawa kemana suami saya? Gituin terus mereka pada megangin tangan saya supaya bukan tolong dia, mereka pergi. Terus saya teriak-teriak, nggak ada yang meladenin. Akhirnya saya masuk ke rumah sendiri, saya merenung. Ya sakitnya perasaan gitu ya, dirampas begitu saja, nggak tahu menau. Sedangkan saya nggak tahu pesan dari bapaknya dulu, kalau bapak keluar jangan tanya-tanya apa-apa. Jadi kita nggak tahu menau. Saya bener kelas nggak tahu menau apa yang dia lakukan di luar juga. Saya nggak tahu, tiba-tiba ditangkap. Dah, ya itulah yang saya rasakan. Sulit saya untuk kembali lagi ke masa dulu ya. Saking sedihnya itu, 3 hari 3 malam saya nggak makan, nggak tidur. Ada di mana gitu. Apa yang dilakukan di luar selama ini saya nggak tahu. Ya saya tahu dia orangnya sangat baik sekali. Boro-boro untuk mengebom, untuk memotong ayam aja dia nggak mampu. Pernah kita motong ayam, dia Pak sini saya motong, bapak yang megangin, saking dia nggak mampu untuk motong, apalagi
dituduhkan dia sebagai seorang pengebom atau seorang teroris, itu bagi saya nggak terima gitu. Itulah kesedihan saya yang saya rasakan. 3 tahun waktu awal-awal dia ketemu, saya lagi dibawa sama minantu. Apa kesukaan mama pengen apa, mama pengen duren deh. Udah 3 hari mama nggak makan. Suatu saat saya di perjalanan ada orang nelpon ke HP saya. Terus dia perempuan sih nelpon, halo ada yang mau bicara, kata dia. Saya nggak kenal siapa, terus dikasihinlah ke dia. Ternyata suara suami saya langsung di situ, saya langsung lapar, timbul lapar, langsung dibawa. Udah, pokoknya kamu tenang, saya sehat lahir batin. Dia bilang kamu tenang aja di rumah, nanti cari tahu. Ya tenang, kita akhirnya pergi makan, pergi tidur gitu ya. Ya alhamdulillah menjalani selama 3 tahun itu Om. Gimana ya, di rumah sendirian, anak kan udah misah nih, yang satu dibungsu di pesantren, akhirnya saya tinggal sendiri di rumah. Ya karena mungkin prinsip saya, suami saya nggak salah, suatu saat dia akan dikembalikan lagi kepada saya. Hanya itu saja yang membantu saya untuk mendamaikan hati ini. Tadinya saya benci atau timbul apa, cuma memendam benci itu kan menambah rusak hati sendiri. Akhirnya saya tolongin semua. Ya Allah, kalau emang dia masih jodohku, kembalikan ke aku dengan sehat walafiat. Kalau engkau ambil ya ambillah gitu aja. Hanya kepada Allah tempat saya bercurhat saat itu, saat ditinggal beliau gitu tuh. Ya terus seterusnya, setelah saya tahu dia ada di mana, kita cari dia ke Polda Jakarta. Akhirnya ketemu, kita saling berpelukan. Udah menjalani dia beberapa bulan di Polda. Tiba-tiba ada peristiwa dia dibawa ke Cilacap itu pun hati saya gundah gulana ya. Kemana suami saya? Saya tanya ke sana. Kita nggak tahu, Bu. Saya masuk malam, kata petugasnya. Jadi suami ibu pagi-pagi udah nggak ada. Saya nggak tahu. Jadi ibu cari tahu aja sendiri. Akhirnya saya taunya dari internet bahwa sekian orang dari Lapas Polda Jakarta dibawa ke Nusa Kambangan. Nah di situ saya menunggu berapa bulan, ada 6 bulan atau 7 bulan kabar gitu tuh bahwa kita boleh dibesuk. Nah setelah dibesuk di situ, awalnya beliau ada di Lapas Batu. Kita nggak bisa ketemu kalau di Lapas Batu, lewat telepon, kita berpelukan pun nggak bisa. Lama-kelamaan mungkin dengan kesadaran entah apa, beliau dipindahkan ke Besi, barulah situ kita bisa berpelukan, melepas rindu yang udah lama gitu. Terus ya udah semuanya dia minta pendapat gimana kalau saya kembali, kata dia begitu. Semuanya saya serahkan kepada kamu, saya bilang gitu, serahkan kepada Bapak aja, ambil langkah yang baik menurutmu. Saya sebagai istri mendukung dari belakang, cuma begitu aja tuh. Ya dah begitu, terus akhirnya kita jalanin demi bulan, akhirnya sampai beliau sampai lagi ke masyarakat. Alhamdulillah dengan vonis yang 3 tahun 5 bulan, PB saya lancar, saya bisa kembali di Serang ini tahun 2020. Pengalaman yang cukup menjadi flashback saya ke belakang untuk merubah diri adalah banyaknya pembekalan selama saya di lapas. Karena di lapas juga saya mendapat binaan, baik dari Kemenak ya, karena seminggu sekali ada tausiah, diberikan materi keilmuan, juga ada kunjungan dari BNPT, dari Idensos gitu, dan dari stakeholder yang lain gitu. Karena jujur saja buat saya pribadi saat itu menjalani hukuman, teman berbicara itu sangat dibutuhkan agar kita tidak sumpit di dalam mengambil satu sikap, sehingga dengan berbagi sharing dengan bapak-bapak petugas yang ada kepada kami saat itu, sehingga wawasan ini terbuka. Ditambah lagi dengan buku-buku yang disediakan oleh pihak lapas, itu juga menjadi menambah wawasan buat saya, sehingga saya harus mereview ulang pemahaman saya bahwa ternyata merubah itu sesuatu yang mungkin sulit kalau memang ada niat, dan juga ada niat untuk merubah bahwa pemahaman kita itu keliru, itu banyak jalan. Nah, fasilitas yang ada di
Lapas itu sangat membantu saya untuk merenungi, sehingga saya menemukan jati diri kembali lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya menyadari siapa diri saya ini, yang tidak sebanding dengan para pendiri negara ini, sehingga saya mengambil sikap anti Pancasila, anti NKRI itu sangat jauh gitu. Sedangkan mereka telah menumpahkan segala pemikirannya, keilmuannya, sehingga melahirkan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, untuk teman-teman yang masih di dalam ujian di dalam sana, saatnya coba berpikir ulang, mengkaji ulang langkah-langkah yang selama ini telah dijalani. Dan ilmu-ilmu pemahaman itu jangan sempit dalam satu aspek saja, atau dari sudut pandang tertentu saja. Coba dibuka wawasan, kita bisa sharing kepada bapak-bapak petugas yang ada kunjungan kepada kita, maupun kepada teman-teman yang kita anggap bisa diajak bicara. Dengan berbicara, insya Allah itu ada jalan keluar, ada pemahaman baru, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan mau melangkah seperti apa ke depannya, hal apa yang mesti kita tinggalkan. Begitu yang saya ajak kepada teman-teman yang masih dalam ujian ini, bersabar, dan juga niatkan untuk merubah diri untuk jauh lebih baik lagi. Karena teman-teman ditunggu oleh anak dan istri. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa menikmati kehidupan bebas gitu kan sejak 2020. Sekembalinya saya ke tempat tinggal saya, ini pun sesuatu yang saya khawatirkan di lingkungan saya, menerima kepulangan saya, ternyata tidak. Mereka welcome, menerima kehadiran saya, sehingga saya tidak ada kesulitan. Karena saya sadar betul bahwa kalau saya memberikan aura negatif, maka akan pulang kepada saya dari masyarakat aura negatif. Tapi ketika saya memberikan aura positif, maka balik ke saya adalah aura positif. Begitu bahwa saya melakukan hal yang positif di lingkungan saya, sehingga kepulangan saya tidak jadi masalah. Enjoy saja, happy saya sampai hari ini, saya tidak ada kendala. Sehingga saya bisa bersosialisasi, bermasyarakat kembali, bergabung dengan warga-warga yang ada di lingkungan saya. Saya kembali lagi ke masjid, sebagaimana saya juga dahulu melakukan berjamaah di masjid. Jadi tidak ada kendala, tidak ada masalah. Dan yang berikutnya, problem yang kita hadapi, ya saya bahasa kita karena bukan saya saja, sepulangnya ini tidak sulit memang. Karena kita kehilangan pekerjaan gara-gara perbuatan kita, gitu kan. Kita juga harus bertanggung jawab kepada anak dan istri kita, memberi nafkah. Sehingga saya saat itu mau berbuat apa? Karyawan udah tua, melamar pekerjaan juga nggak mungkin dengan usia saya. Sehingga saya bingung. Mungkin juga teman-teman juga menghadapi bingung, mau seperti apa sepulangnya sebebas nanti gitu kan. Tapi dengan saya punya niat, sadar bahwa saya punya tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan, terutama pada istri dan anak saya. Dan saya bermusyawarah dengan istri dan anak, bapak ini mesti apa, kita ini mesti apa. Hampir 3 tahun tanggung jawab sebagai suami terabaikan, ya, nafkah bahkan tidak sama sekali. Bahkan kalian yang membesuk saya untuk bisa bertahan selama 3 tahun. Dan sekarang saatnya saya harus mengembalikan tugas dan kewajiban saya sebagai suami dan seorang kepala keluarga. Nah, dari hasil rembukan antara saya dengan istri saya, dapatlah diusahakan bahwa kita memulai usaha yang sesuai dengan kemampuan kita. Teman-teman, pada saat itu jujur saya orangnya pemalu, karena saya 25 tahun sebagai karyawan, tidak ada pengalaman dagang sama sekali, jualan itu saya malu. Tapi berkat dorongan, dukungan dari istri yang mulailah saya berdagang es cappuccino di pinggir jalan raya. Ya, serupiah demi rupiah kita jalani berdua, dengan anak saya juga dibantu bergantian. Namun itulah yang saya bisa dan saya mampu saya lakukan, tidak harus menunggu modal yang besar, modal yang cukup. Apa yang bisa dan apa yang mampu saya mulai. Meskipun dagang es, cuma dagang es, jangan dianggap ringan gitu kan. Nah, setelah itu tentu kita mengalami tuntutan biaya hidup yang lebih besar lagi. Nah, sehingga kita berpikir ulang, mengolah lagi. Setelah dagang es cappuccino ini, mau usaha apa lagi yang bisa mendongkrak penghasilan kita. Nah, kembali lagi dengan bermusyawarah istri dan anak saya,
didapatlah satu kesimpulan bahwa kita berdagang usaha ayam geprek. Nah, kenapa kita memilih dari sekian bidang usaha, kami sekeluarga memilih ayam geprek? Karena anak saya sederhana banget gitu. Dia bilang begini, selama orang masih suka mengkonsumsi ayam, maka peluang usaha di ayam masih luas, masih panjang. Maka diputuskanlah saat itu kita usaha ayam geprek. Nah, dengan upaya itulah akhirnya pada tahun 2020 kita mulai usaha dagang ayam geprek. Nah, saat itu ya kami franchise dengan suatu ayam geprek ya yang sudah kita anggap laris dan ternama. Kita mulai dagang ya, tentu tidak mudah ya, tidak mudah karena saya berdagang di kampung menantu yaitu di Pontang, bertahan sampai 1,5 tahun. Nah, ini kendalanya adalah tidak bisa dilanjut karena kontrakan yang cukup mahal dan juga minta pembayaran 2 tahun. Nah, ini bagi kami saat itu tidak memungkinkan melanjutkan dagang ayam geprek di Pontang. Akhirnya kami tutup di Pontang, bukalah kami di daerah Cilegon. Di Cilegon pun ya lokasinya cukup ramai, hidup jalannya, hanya mampu bertahan selama 3 bulan. Karena kembali lagi saya simpulkan bahwa banyak yang dagang ketimbang yang beli. Akhirnya kita tutup di Cilegon selama 3 bulan. Setelah 3 bulan akhirnya kami rest dulu, istirahat untuk mengolah, meset ulang mau kemana usaha ini dilanjutkan. Lagi-lagi buat teman-teman ya, saya punya istri yang nggak mau diam ya, pengen terus berupaya, sehingga kami tidak lagi diam di tempat tapi berusaha meskipun melanjutkan dagang itu di rumah. Nah, ini lagi nih, Umi inilah yang mulai usaha di rumah dengan nama sendiri ya, dengan branded sendiri, tidak lagi membawa-bawa nama yang terdahulu karena sejumlah persyaratan yang nggak akan mungkin kita lakukan gitu ya. Diantaranya saat itu kami tidak diberikan resep membuat olahan ayam geprek. Nah, berkat ketekunan dan kegigihan istri sehingga didapatlah ayam geprek dengan resep sendiri ya, yang diramu dengan ketekunan itu melahirkan suatu ayam geprek yang bisa layak menurut kami didagangkan. Alhamdulillah, putar-putar mencari tempat kesana kemari, dapatlah kami di suatu lokasi yang di daerah Kapling Citra Pelamunan ini untuk melanjutkan usaha ayam geprek ya. Nah, sekarang kami ada di lokasi tersebut dan alhamdulillah di lokasi yang sekarang ini sudah mau memasuki tahun kedua. Teman-teman yang semula pada saat kami buka di lingkungan ini masa COVID itu paling bisa menghabiskan 2 kilo per hari, dengan susah payahnya 2 kilo per hari. Tapi berkat ketekunan dan kesabaran kami tetap. Nah, alhamdulillah ya, karena di lingkungan kami adalah mayoritas anak-anak mahasiswa, ketika sudah offline kami kebanjiran order. Mereka suka dengan ayam geprek kami, sehingga kami bisa bertahan sampai hari ini berkat mereka yang memberikan respon positif dengan rasa yang kami jual ini. Terus pelanggan kami ini ya, kurang lebihnya ada sekitar 70% didominasi oleh pihak mahasiswa. Nah, terus untuk omset per hari yang tadinya 2 kilo sekarang sudah mencapai 10 sampai 12 kilo per hari. Kalau dirupiahkan omset sekitar 1 juta sampai 1,2 juta per hari. Ya, buat kami yang baru mulai ini harus kami banyak syukuri. Ya, mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang lebih maju lagi. Kami tetap tekun, kami tetap sabar menekuni usaha ini.
Kesempatan ini juga saya ucapkan banyak terima kasih ya dari Kemensos yang tempo tahun kemarin ya saya mendapatkan bantuan sebesar 15 juta. Bagi saya sangat signifikan. Kalau berbicara kurang ya pasti kurang. Tapi bagaimana rasa syukur saya bisa mewujudkan bahwa 15 juta itu sangat signifikan. Karena setelah mendapat bantuan itu saya bisa belanja mencari barang yang murah dan banyak ya, yang biasanya saya beli tepung ketengan ya sekilo 2 kilo, saat itu saya bisa beli tepung 2 karung. Nah, itu kan besar. Terus minyak yang biasanya beli literan, saya bisa beli dus, bisa beli yang dalam bentuk jerigen besar. Terus saya juga bisa membeli stok ayam yang tadinya paling banyak 10, 15 ya, saya bisa 40 gitu. Jadi terus saya juga bisa membeli alat-alat yang sangat saya harus segera diganti. Dengan adanya bantuan dana itu saya bisa gunakan gitu kan. Ya jujur saja memang banyak hal juga yang harus saya waktunya diganti ya, sampai sekarang memang belum. Tapi bantuan yang kemarin buat saya sangat signifikan sekali. Dengan bantuan itu sangat berguna sekali untuk keberlangsungan usaha saya. Buktinya saya sekarang punya stok ayam banyak, punya tepung banyak gitu kan, punya stok gula yang biasanya sekilo 2 kilo sekarang bisa beli 1 karung gitu kan. Terus minuman juga bisa ditambah lagi gitu, sangat signifikan. Ya mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang lebih maju lagi. Kami tetap tekun, kami tetap sabar menekuni usaha ini. Buat teman-teman memang tidak mudah untuk memulai segala usaha. Yang pertama adalah niat. Niatnya ada nggak? Kalau belum ada, ini keliru. Bangkitkan dulu niat. Segala-gala perbuatan kita adalah niat. Kalau sudah timbul niat, sadari niatnya untuk apa? Niatnya adalah untuk keberlangsungan hidup kita, untuk hajat hidup kita sekeluarga. Ingat bahwa kita punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Yang belum lagi sekarang biaya sekolah dan lain sebagainya. Itu tuntutan yang harus kita jawab dan harus kita penuhi. Nah, kalau kita sadar itu, timbulkan niat. Bahwa saya mesti bangkit, mesti usaha. Nah, jangan melihat segala sesuatu harus nunggu modal besar dulu, ya kan? Tidak harus. Kalau modal besar nggak ada niat, nggak akan lama. Nah, tapi niatkan dulu. Nah, setelah itu berangkat dengan niat yang ada, dengan latar belakang tadi bahwa kita punya kewajiban kepada keluarga. Yang berikutnya adalah belajar kepada mereka yang sukses. Nggak usah jauh-jauh dulu, cari teman yang dekat yang dikira bisa diajak untuk kita belajar dari dia. Kenapa dia bisa survive? Kenapa dia bisa tumbuh berkembang? Kalau dia bisa, kenapa saya tidak enggak? Itu mau belajar dulu. Nah, ketika kita punya belajar juga hidupnya harus beri banyak hemat, jangan boros-boros, gitu tuh. Apalagi kalau mendapat bantuan, ya gunakan bantuan itu semaksimal mungkin, searif mungkin. Bahwa bantuan itu kalau bisa bukan untuk konsumtif, tapi bisa usaha itu untuk produktif. Karena saya bukan sekali 2 kali dan saya tahu banget ya bahwa bantuan itu suka ada. Ya, kalian juga mungkin pernah menerima. Tidak harus diakumulasi. Berapapun yang kita terima bantuan-bantuan itu, gunakan searif mungkin. Pilih suatu bidang usaha yang tidak harus menguras tenaga, pikiran, dan juga modal yang besar. Tapi tadi kita punya niat, punya kemauan, cari tempat yang memungkinkan, dan itu kita cintai. Ya, kita cintai pekerjaan itu sehingga kita enjoy menjalankannya. Kalau kita nggak cintai, ya repot juga. Nah, saya juga sadar, saya seorang karyawan 25 tahun menjadi karyawan, tidak punya ada background dagang. Tapi karena sekarang kebutuhan yang sangat mendesak, maka mau nggak mau, seusia saya adalah bidang usahanya adalah berdagang atau berniaga. Itu yang harus bisa ditekunin, dan itu nggak perlu modal besar. Banyak kok, ya teman-teman bisa lihat loh, di mana ada alun-alun banyak pedagang. Belajar dari mereka untuk survive di dalam hidup. Teman-teman juga bisa. Kalau
sadar dengan tanggung jawab yang menjadi tanggungan kalian semua. Saya juga demikian. Ayo ya, bijak di dalam penggunaan biaya, searif mungkin di dalam melakukannya, dan ayo mulai banyak belajar dari teman-teman yang sudah terdepan di antara kita. Buang kata mantan, buang jauh-jauh, karena kita sudah kembali pulang, bukan lagi diganduli, dibebani dengan kalimat mantan. Tidak ada sudah, karena kita sudah bermasyarakat. Mantan itu udah masa lalu. Yang kita lihat adalah ke depan, masa depan. Kita punya tanggung jawab buat teman-teman, ada istri, ada anak yang mesti kita hidupi, dan kita berikan pendidikan yang layak dan kita mampu. Yang malas segera bangkit, usaha. Yang masih dalam ujian, ayo kembali kesadarannya kepada jati diri kita, bahwa kita adalah anak Indonesia, harus menjadi warga Indonesia yang baik, menjadikan NKRI harga mati. Dan selanjutnya, mari kita bisa bergabung kepada teman-teman dimanapun saja berada, karena tidak ada lagi kata telat, terlambat. Sekarang pun masih bisa bangkit dan bangkit lagi. Saatnya kita untuk merubah apa yang pernah kita alami dahulu, untuk berubah jauh lebih baik lagi. Teman-teman, barangkali sekelumit kisah dari kami ya yang ada di Serang ini bisa membangkitkan giroh, semangat teman-teman untuk usaha. Ya, jangan menyerah kepada nasib. Allah sudah menggariskan takdir, tapi kita juga bisa merubah nasib kita dengan usaha kita. Asal kita serius dan punya niatan. Dan teman-teman ya dari pihak BNPT, dari Densus, dan dari stakeholder yang lain sudah banyak kepeduliannya kok. Tinggal teman-teman yang harus punya keinginan untuk bangkit dan bangkit. Yang sukses masih banyak. Kapan mau menjadi barisan orang-orang yang ada di jalur sukses? Saya aja mau, masa kalian tidak mau?